مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ada keterangan istimewa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya juz 1 halaman 222. Imam Ghazali mengutip dawuhnya Imam Ka'bul Ahbar. Wa qala Ka'bul Ahbar, Imam Ka'bul Ahbar berkata, ini amaliyah istimewa yang bisa kalian lakukan besok di hari Jumat. Makanya kalau mencari amalan itu carilah amalan yang ada dalam kitab-kitabnya para ulama. Ini amalan umum. Amalan umum siapa saja bisa melakukan, tidak harus ada ijazah khusus, karena amalannya tertera dalam kitab-kitabnya para ulama. Imam Ka'bul Ahbar berkata, siapa Ka'bul Ahbar? Nah ini biar kita paham dulu. Kita ini sering sekali waqala Ka'bul Ahbar, waqala Ka'bul Ahbar. Siapa Ka'bul Ahbar? Namanya Ka'bu, Ka'ab, panggilannya Al-Ahbar. Ahbar itu dari bahasa habru. Apa habru? Tinta. Dari alimnya orang ini, dari hebatnya orang ini, sehingga dijuluki dengan tinta. Saking alimnya orang itu, kalau sangat alim kan yang dipegang kemana-mana pulpen, tinta, sehingga setiap apa yang beliau sampaikan pantas ditintakan, pantas tercantum oleh tinta. Saking alimnya Imam Ka'ab. Siapa Ka'bul Ahbar? Kok bisa terkenal sekali dalam kitab-kitabnya para ulama? Ka'bul Ahbar ini sebenarnya hidup di zaman Kanjeng Nabi, tetapi Islamnya tidak di zaman Kanjeng Nabi. Berarti beliau bukan golongan sahabat, karena sahabat itu harus orang yang Islam dan bertemu dengan Kanjeng Nabi. Beliau ini tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi, artinya tidak Islam di zamannya Kanjeng Nabi. Ka'bul Ahbar ini adalah tokoh Yahudi. Oh, ngeri ya, tokoh Yahudi dari Yaman. Bapaknya pendeta, bapaknya meninggal, diganti oleh anaknya, namanya Ka'bul Ahbar. Orang top ini, orang hebat. Cuman dia orang Yahudi tapi hatinya hati baik. Orang kalau hatinya baik dari golongan apapun, kalau menerima kebaikan biasanya cepat masuk dan menerima kebaikan itu. Sehingga Ka'bul Ahbar ini masuk Islamnya di zamannya Sayyidina Umar. Ada yang mengatakan di zamannya Sayyidina Abu Bakar, tapi yang kuat masuk Islamnya di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya kisahnya Ka'bul Ahbar ini diabadikan dalam dibak. Kalian apal semua, karena santri sini wajib apal dibak. Apa? An Atha ibni Yasar ang Ka'bil Ahbar. Kita sering membaca tapi nggak ngerti artinya kadang. Dari al-haditsus tsani an Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar. Dari Atha bin Yasar, cerita ini dari Ka'bil Ahbar. Siapa Ka'bil Ahbar? Qala 'allamani abi Taurata illa sifra wahidan kana yakhtimuhu wa yadkhiluhu sunduk. Ka'bil Ahbar itu punya bapak ngajari kitab Taurat. Kitab Taurat dikhatamkan illa sifran wahidan, kecuali hanya satu lembar, wa yudkhiluhu sunduk, kemudian dimasukkan di peti. Anaknya dikasih tahu, jangan kau buka ini, peti ini jangan kau buka. Katanya bapaknya Ka'bil Ahbar, karena bapaknya Ka'bil Ahbar itu pendeta tokoh utama di Yaman. Akhirnya karena penasaran ketika bapaknya sudah mati, falamma mata abi fatahtuhu,
ketika bapakku sudah meninggal aku membukanya. Faidan fihi nabiyun yakhruju akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Jadi kisah yang istimewa, ada anak diajari kitab Taurat, kemudian satu lembar dimasukkan di kotak itu, di peti, kemudian setelah dibuka isinya adalah menceritakan Nabi Muhammad yang akan diutus di akhir zaman, kemudian beliau masuk Islam. Itu adalah kisahnya Ka'bul Ahbar, ya. Jadi kita sering membaca, santri hafal semua itu. Wa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam yaqussu sa'rahu wa yattaziru ala wasati yakunu khairal anbiya'i wa ummahatuhu khairal umam, kan gitu ya. Akhirnya membaca keterangan itu dalam kitab Taurat, Ka'bul Ahbar akhirnya menjadi orang yang iman, bahkan sangat iman kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita tahu kisahnya Ka'bul Ahbar ini, andaikan Ka'bul Ahbar ini iman di waktu lebih awal, beliau disebut sahabat, tapi karena imannya Ka'bul Ahbar di zamannya Sayyidina Umar, maka dia disebut tabi'in, tidak disebut sahabat.